Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 30 November 2023, berjudul Persahabatan dengan Kristus, suatu pengalaman yang berharga. Ayat intinya terdapat di dalam Kidung Agung 2 ayat 3 dan 4. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Persahabatan dengan Kristus, suatu pengalaman yang berharga, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk menjadi kabar sukacita sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, syarat dan metode agar memiliki persahabatan dengan Kristus menjadi suatu pengalaman yang berharga bila mana kita menaruh simpati kepada orang sengsara, menolong orang miskin dan tertindas, bersahabat dengan anak-anak yatim piatu. Apabila engkau menolong orang miskin, menaruh simpati kepada orang sengsara dan tertindas, bersahabat dengan anak-anak yatim piatu, engkau sedang membawa dirimu lebih dekat kepada Yesus dengan persahabatan yang lebih erat. Kedua, syarat dan metode agar memiliki persahabatan dengan Kristus menjadi suatu pengalaman berharga bila mana kita selalu menunjukkan atau membawa nuansa surga sebagai contoh bentuk kesalehan kita di mana saja kita berada. Paulus membawa suasana surga bersamanya. Semua yang berhubungan dengan dia merasakan persahabatannya dengan Kristus. Fakta ini meyakinkan kuasa khotbahnya karena kebenaran yang dinyatakannya ternyata terlihat dalam hidupnya sendiri. Disinilah terletak kuasa kebenaran. Pengaruh hidup yang disucikan, yang tanpa sadar dan belum dipelajari, merupakan khotbah yang paling meyakinkan yang pernah diberikan tentang kekristenan. Walaupun tidak dapat dibantah, argumentasi hanya dapat menimbulkan pertentangan, tetapi contoh kesalehan mempunyai kuasa yang tidak dapat ditolak seluruhnya. Ketiga, syarat dan metode agar memiliki persahabatan dengan Kristus menjadi suatu pengalaman yang berharga bila mana kita memiliki roh berbelas kasihan terhadap orang-orang yang berkekurangan dan yang menderita seperti dilakukan oleh Yesus. Setiap tindakan belas kasihan terhadap yang berkekurangan dan yang menderita sebagaimana dilakukan terhadap Yesus. Siapa saja yang membantu orang miskin atau menaruh simpati terhadap yang sengsara dan yang tertindas, dan bersahabat dengan anak yatim piatu, dia mendekatkan dirinya kepada Yesus dengan persahabatan yang erat. Keempat, syarat dan metode agar memiliki persahabatan dengan Kristus menjadi suatu pengalaman yang berharga bila mana kita hidup oleh iman dengan bergantung sepenuhnya kepada kuasa perlindungan Kristus. Menyadari bahwa mata Tuhan melihat kita dan bahwa telinganya terbuka untuk mendengarkan doa-doa kita adalah merupakan suatu kepuasan. Mengetahui bahwa kita mempunyai sahabat yang tidak pernah gagal kepada siapa kita mempercayakan segala rahasia jiwa kita adalah kebahagiaan yang tidak bisa dinyatakan dengan kata-kata. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.